Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Kapal Roro kandas di Selat Sunda akibat diterjang gelombang tinggi. Ratusan penumpang dievakuasi dari tengah laut. Mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Barat kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek perbaikan jalan untuk kedua kalinya. Terjadi lagi, seekor gajah jantan di Taman Nasional Waikambas atau TNWK Lampung Timur mati. Menginginkan kepada engkau seorang wanita bernama Rika Amiana. Kabar duka datang dari sebuah pesta pernikahan di Kecamatan Air Nandingan, Tanggamus pada akhir pekan lalu. Seorang pengantin wanita bernama Rika Amiana meninggal dunia saat belum lama duduk di kursi pelaminan atau sekitar 2 jam setelah melaksanakan akad nikah dengan suaminya bernama Nurholik. Suasana pun berubah jadi duka dan tangis histeris. Diduga pengantin perempuan meninggal karena sakit. Oleh keluarga dan warga, sang pengantin sempat dibawa ke rumah sakit. Sayang, sang pengantin dinyatakan sudah meninggal dunia sebelum ditolong pihak rumah sakit. Jenazah kemudian dibawa lagi ke rumah duka. Keluarga dan warga yang masih mengenakan pakaian pesta pun akhirnya membawa almarhum ke tempat peristirahatan terakhir di tempat pemakaman umum dekat kediamannya. Asep Sepullah melaporkan dari Tanggamus. Selamat terima buat adik kami. Kapal Roro KMP Jagantara yang bermuatan ratusan orang dan kendaraan kandas di sekitar Pulau Kandang Luni di Selat Sunda, Lampung Selatan pada Minggu dini hari. Kapal Roro yang sedang berlayar dari Pelabuhan Bakauheni tersebut tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Merak, Banten. Akibat kejadian tersebut, ratusan penumpang dalam kapal sempat terombang-ambing di tengah laut selama lebih dari 3 jam sebab evakuasi penumpang baru dilakukan pada Minggu pagi. GTI diharap kembali ke kendaraan Anda sekarang juga diinformasikan kembali. Sekitar 250 penumpang berhasil dievakuasi dengan cara dipindahkan ke kapal bantuan dan dibawa kembali ke Pelabuhan Bakauheni. Otoritas Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan mengatakan kandasnya kapal Roro KMP Jagantara disebabkan cuaca buruk berupa gelombang tinggi dan angin kencang. Pihaknya kini masih fokus menangani evakuasi muatan dalam kapal. Kita nggak dikasih informasi secara langsung, cuma kita disuruh bersabar. Mungkin pihak kapalnya juga masih berusaha untuk ngeluarin kapal. Kita tahunya jam 3 itu kita bangun, kapal masih belum jalan. Di sana udah pada ngobrol, kapalnya nyangkut. Tahu kapal nyangkut bang, panik nggak bang? Ya karena kita lihat ada yang usahain di bawah itu yang mau evakuasi kapal, ya kita santai aja. Cuma kemudian pagi belum bisa keluar baru panik. Abangnya dari mana? Dari mana mau kemana bang? Saya dari Tasik. Dari Tasik mau pulang lagi ke Tasik. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian tersebut. Pada Minggu sore, KMP Jagantara masih berada di lokasinya kandas, sedangkan para penumpangnya telah diberangkatkan ke Pelabuhan Merak dengan kapal Roro lain. Namun untuk kendaraan di dalam KMP Jagantara belum berhasil dievakuasi. Petugas pelabuhan dan Basarnas rencananya akan menarik KMP Jagantara yang kandas di Selat Sunda dengan cara ditarik 2 kapal lain. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.
kami mengimbau untuk tetap berhati-hati, melakukan antisipasi antrian atau penyesuaian jadwal operasional kapal. Tumpukan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan akibat cuaca buruk di perairan Selat Sunda kini telah terurai. Meski demikian, hingga Minggu siang kemarin masih ada antrian pendek kendaraan yang akan menyeberang ke Pelabuhan Merak. Penyebabnya karena kapal Roro yang baru tiba kerap kesulitan bersandar akibat arus deras bawah laut. Ini menyebabkan bongkar muat hingga jadwal keberangkatan kapal Roro tertunda hingga lebih dari 1 jam. Kesulitannya pada saat akan sandar, di mana kapal-kapal pasti manuver sandar dan dia menunggu kapal di depannya bisa berbongkar muat dengan sempurna, dengan baik, dan setelah keluar pasti kapal di belakangnya akan mengikuti, dan ini ada sedikit keterlambatan. Jadi pengaruh dari cuaca juga memang sangat terasa. Jadi tetapi kami pastikan dengan koordinasi intens kita yang baik dengan KSOP dan seluruh jajaran yang terkait, insya Allah kita masih bisa memberikan pelayanan yang baik juga, terutama di pelabuhan. Menurut penumpang asal Jakarta yang baru tiba di Pelabuhan Bakauheni, cuaca di Selat Sunda belum sepenuhnya normal. Kapal Roro sering berguncang akibat ombak besar yang disertai angin kencang. Meski demikian, pelayarannya aman. Lumayan goyang karena anginnya kencang kayaknya ya, jadi kerasa kayak ada nabrak gitu kapalnya. Jadi lumayan pusing sih untuk perjalanan kali ini. Nggak tahu, mungkin kemarin bisa lebih parah kali, karena kan kabarnya kemarin sempat tutup tuh ya pelabuhannya. Hari ini ada goyang ya, goyang. Berasa goyangannya? Masih pusing. Agak goyang gitu, nggak biasanya. Goyang. Agak takut nggak Mbak tadi Mbak? Takut karena kayak ada nabrak gitu. Kayak nabrak ombak, jadi agak berbenturan ombak, kapalnya berasa goyang banget. Gelombang tinggi di perairan Selat Sunda telah terjadi sejak awal Desember lalu. Kondisi terparah terjadi saat malam sehingga pelayaran harus dihentikan sementara. Akibatnya penumpukan kendaraan rutin terjadi dan mengular hingga ke jalan raya di luar pelabuhan. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Angin kencang yang muncul saat mendung tebal di Pasar Mataram Baru, Lampung Timur pada Jumat sore menyebabkan warga panik. Mereka berhamburan masuk rumah dan toko untuk menyelamatkan diri. Tidak lama kemudian turun hujan lebat. Selain di Kecamatan Mataram Baru, angin kencang juga melanda Kecamatan Bandar Sri Bawono. Akibatnya puluhan rumah dan toko di pasar rusak diterjang angin kencang. Kerusakan bangunan pada umumnya adalah pada bagian atap. Ada juga rumah yang rusak akibat tertimpa pohon. Anginnya kencang, muter. Tahu-tahu orang perempuan masuk, udah satu roboh semua. Apa yang paling dialami kerusakan Pak di rumah Bapak ini? Ya, ini yang jelas seperti dapur ini, esbes sama genteng yang di atas itu pada melorot semua. Terus ini Pak, pohon durian ini Pak? Pohon durian ini ya, lembu nimpah gitu Pak. Oh, nimpah. Enggak, kejadian waktu itu jam berapa? Jam berapa ya? Jam 5. Itu angin lebat itu ada disertai hujan seperti apa sih Bang? Kejadian itu belum hujan. Ah? Belum hujan. Cuman nggak ada yang rusak parah, nggak ada ya? Cuman ringan-ringan aja ya? Ini rumahnya semua. Terus pasar itu. Keteng-keteng rontok semua ya. Bencana angin kencang tidak menimbulkan korban jiwa. Dari pendataan petugas BPBD Lampung Timur, terdapat 5 rumah rusak berat dan 10 rusak ringan, serta 20 toko yang rusak. Pada Minggu siang kemarin, warga dibantu aparat desa, polisi, dan tentara bergotong royong memperbaiki rumah para korban. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur.